Rahayu buat sedulur Mbah No Keramat dimanapun Anda berada. Banyak yang tanya bagaimana untuk menambah suatu energi dalam pusaka. Ini menambah ya, menambah suatu energi dalam pusaka. Nah, kita jelaskan dulu ya. Jadi ada beberapa versi yang untuk menambah energi dalam pusaka. Satu, melalui tirakat. Jadi pusakanya ya sebagai contoh ini. Nah, jadi saya ulangi ya, kalau kita beginikan pusaka itu bukan untuk kita menyembah suatu pusaka, bukan, tapi untuk sekedar menghormati empu yang membuat pusaka. Seperti itu ya sedulur. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang menambahkan suatu energi dalam pusaka. Nah, pusaka ini energinya bisa bertambah dengan tata cara. Satu, waktu meditasi ini dipegang seperti ini. Nah, kita meditasi. Nah, tangannya seperti ini. Kita meditasi. Itu juga bisa. Dalam suatu keyakinan ya, di dalam diri manusia itu ada suatu energi yang dinamakan alam bawah sadar. Alam bawah sadar saat kita munculnya ya, untuk orang awam biasanya munculnya itu saat kita emosi. Nah, itu yang sering orang lakukan, orang alami itu saat kita emosional. Emosional itu kekuatan kita itu melebihi biasa, bukan melebihi manusia biasa, melebihi diri kita yang biasa. Gitu, saat emosional. Tapi orang itu banyak yang tidak menyadari, gitu loh, banyak orang yang tidak menyadari. Jadi seperti itu, kekuatan alam bawah sadar itu muncul ketika kita sedang emosional. Makanya orang kalau sedang emosional perilaku yang tidak bagus, kalau tidak bisa mengontrol ya, seperti itu, ngamuk dan sebagainya. Nah, itu kalau ada suatu energi yang menempel lagi dari luar tubuh kita, yang biasa maksudnya itu disebut orang ya, sebut orang itu kerasukan. Sebetulnya kerasukan itu bukan di dalam diri kita, tapi di bawah sini. Karena di sini adalah tempat auranya, sumber aura manusia. Kalau itu kita mempelajari masuk ke dalam dunia spiritual ya. Jadi dunia spiritual jangan dipahami dengan akal logika. Kalau akal logika itu akan tidak masuk. Akal logika contoh 1 tambah 1 sama dengan 2, itu pasti. Seperti itu. 5 tambah 5 sama dengan 10, itu pasti. Itu ilmu logika. Tapi kalau ilmu perdagangan, masa 1 tambah 1 sama dengan 2? Belum tentu kalau masuknya ke ilmu perdagangan. Bisa min 3, bisa min 4, seperti itu. Jadi ya, jadi kita pahami dulu kata-kata Mbah No. Kalau ingin Anda masuk ke dunia spiritual, pahami dengan rasa, dengan hati, bukan dengan akal. Kalau dengan akal pasti tidak akan sanggup memahami kata-kata Mbah No. Tapi kalau dengan perasaan, dengan hati, terus sampean praktekkan, itu akan menjadi kekuatan di alam bawah sadar. Seperti itu ya. Jadi penjelasan Mbah No seperti itu. Munculnya kekuatan alam bawah sadar itu satu, kalau kita hipnotisnya yang bagus, itu akan menjadi kekuatan. Yang kedua, saat kita marah, seperti itu. Nah, contoh kalau kita angkat berat dengan emosional yang tinggi, nah, itu tergantung diri manusia masing-masing ya, maksimalnya tingkatannya kekuatan alam bawah sadar seperti itu, gitu loh. Dan terus titik fokusnya itu di mana, itu berpengaruh juga. Jadi harus setara, semua harus setara. Jadi titik fokusnya pasti, emosionalnya pasti ada, terus kekuatan jasadnya itu ada. Contoh kekuatan jasad seperti ini, kita ngangkat seperti ini, kekuatannya jasad. Nah, kekuatan alam bawah sadar, nah kita mengangkat jasad ini tidak bisa mengangkat 1 kilo, bisa mengangkat 1 kilo. Seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan penambahan suatu energi dalam pusaka. Ada beberapa versi yang untuk meditasi. Nah, meditasi kita salurkan suatu energi ke dalam suatu bilah. Kita rasakan pakai rasa. Jadi di sini ada pijetan ya. Nah, megangnya harus seperti ini. Seperti itu ya sedulur.
Jadi kalau ini dipahami dengan akal tidak akan masuk akal, tidak akan bisa diterima dengan akal. Tapi kalau dengan rasa, sampean masuk ke dalam rasa, itu akan menjadi masuk akal. Gitu ya. Jadi paham pakai rasa dulu baru di akal. Jadi seperti itu. Penambahan dengan meditasi, tangannya ditempelkan di sini. Nah, itu tahapan orang awam nggak apa-apa. Jadi rasakan suatu besinya itu dengan aura kita. Nah, aura itu akan timbul, akan aktif, tanda tanyanya apa? Badan akan terasa panas atau sumuk, bahasanya seperti itu. Panas atau sumuk, bukan panas-panas kayak terbakar, enggak. Kan teman bisa membedakan loh, rasa dingin bagaimana, rasanya hangat itu bagaimana, rasanya sumuk itu bagaimana, itu ya. Jadi seperti itu. Nanti akan saya praktekkan di dalam tempat yang hening ya. Ini di tengah apa itu, alas yura alas lah, kebonan. Ini tempat yang dibangun Mbah No untuk meditasi, tempat untuk meditasi. Jadi seperti itu. Yang kedua, ini dengan doa-doa, dengan tirakat. Jadi kita panjatkan doa-doa terus, karena kita masuk di alam logika. Nah, suatu besi di sini tergandung oleh logam-logam mulia. Dan di sini ada besi meteoritnya juga. Jadi gema atau frekuensi omongan Mbah No ini, omongan itu juga bisa membuat orang sakit hati, juga bisa. Nah, itu karena ada frekuensi energi. Nah, frekuensi energi kalau kita membacakan doa-doa yang khusus, ya toh, dan energi itu akan tersimpan di dalam suatu bilah. Contoh, kalau sampean lagi suatu hard disk atau memori, di situ ada logam-logam yang bisa menyimpan data-data. Nah, sama, itu juga terbuat dari unsur besi, unsur logam. Nah, kalau kita masuk ke dalam hard disk itu, kalau sampean bisa menerima seperti itu ya. Jadi ini adalah unsur besi. Makanya Empu dulu menciptakan suatu pusaka itu terdiri dari 3 bahan. Satu, baja untuk kekuatannya, kekuatan pusakanya. Yang kedua, itu adalah besi biasa. Itu untuk membedakan, memecahkan pamor atau tulisan-tulisan yang tersirat di dalam suatu bilah. Yang ketiga, itu yang bagus itu adalah besi meteor. Ya. Besi meteor itu adalah suatu besi yang paling padat. Ya. Besi yang paling padat di situ bisa menyimpan suatu gema, suatu energi, suatu memori yang dibacakan. Itu buat sedulur ya. Jadi alasan Empu itu membuat pusaka itu terdiri dari 3 bahan seperti itu. Tapi ada juga 4 bahan yang ada emasnya seperti itu. Emas itu sebetulnya untuk penyetabil atau untuk penyelaras. Kelebihannya untuk membuat seni pusaka ini menjadi lebih indah. Tapi untuk fungsi yang utamanya untuk penyelaras suatu pusaka. Seperti itu ya, buat sedulur semua bisa dimengerti ya. Nah, yang ketiga ya, yang satu itu untuk meditasi, untuk bersila saja seperti ini. Nah, dipegang seperti ini. Yang kedua itu dibacakan dengan doa-doa khusus, menambahkan energinya. Yang ketiga itu untuk kita sambungkan dengan rasa kita. Jadi tanpa doa, tanpa meditasi, nah, kita sambungkan ke dalam rasa kita. Kalau itu sudah, rasa kita sudah terbuka menjadi kuat loh ya, itu paling tingkatan tinggi. Tapi itu akan mempunyai tahapan-tahapan untuk menempuh rasa yang paling kuat. Itu beberapa tahap pelajaran, itu lama. Jadi seperti itu. Contoh ya, contoh rasa kalau sudah peka, kita mimpi. Nah, mimpi ya, mimpi di alam bawah sadar kan, mimpi kan diartikan di bawah alam bawah sadar. Ya toh? Mimpi ketemu orang atau mimpi kedatang ke rumah seseorang. Nah, itu akan menjadi kenyataan 1 minggu atau 2 minggu ke depan.
Nah, itu adalah rasa yang memberi kabar ke dalam diri kita, akan melampaui batas waktu, yang namanya orang sebutnya deja vu, seperti itu ya. Nah, kalau di tulisan di bahasa candi itu ada juga kolo mangkolo atau kala mangkala, itu adalah lorong waktu gitu loh. Terus di dunia perkerisan namanya mangkoro gitu. Sebetulnya kala mangkala itu adalah artinya lorong waktu gitu loh. Yang memberi isyarat siapa? Adalah roh kita sebetulnya gitu loh. Itu pembahasan sebetulnya spiritual ya. Itu sebetulnya dunia sekarang itu banyak sedulur yang sudah menempuh seperti itu, tapi ada oknum-oknum yang membelokkan. Kenapa? Alasannya nggak mau Indonesia itu bangkit, itu tidak ada yang mau itu loh. Kalau Indonesia cerdas itu Indonesia melampaui batas seperti kejayaan Gajah Mada, lah negara-negara lain kesusahan bosku gitu loh. Nah, di era-eranya ini bukan promosi, bukan apa ya. Di era-eranya Pak Jokowi itu adalah seperti era-eranya Gajah Mada. Nah, ada yang bilang Gajah Mada menaklukkan semua negara. Tidak, bosku. Gajah Mada itu pasukan yang terkuat. Sampai Mongol pun kalah. Gitu. Karena apa? Menaklukkannya bukan karena perang. Gitu loh. Bukan karena perang, tapi bahan pangan atau bahan baku. Contoh sekarang, ya toh, Pak Jokowi menghentikan semua ekspor di dalam Indonesia, hampir semua ya, bukan tidak semua, tapi mengurangi, lebih tepatnya seperti itu. Ekspor bahan mentah ke luar negeri. Supaya apa? Itu lahan perlahan itu akan menaklukkan semuanya. Gitu loh. Jadi orang Indonesia ini dilarang kembali seperti dulu, seperti kepemimpinannya Gajah Mada. Paham ya? Jadi Indonesia ini tidak boleh bangkit. Makanya banyak kekacauan di dunia sosmed. Gitu loh. Kekacauan, isu-isu hoax seperti itu. Jadi Indonesia ini tidak boleh bangkit. Paham ya? Itu adalah marketing bisnis, dan seperti itu sudah apa dari dulu bosku. Jadi tidak kaget kalau kita mendalami dunia spiritual, kabar-kabar seperti itu tidak kaget bosku. Iya toh, tidak gumun, tidak akan ikut isu gitu loh. Kalau semua bahan pangan ya toh, bahan pangan di dalam Indonesia atau bahan baku untuk produksi apapun, nikel lah, apalah dan sebagainya, emas, baja, ya loh, penghasil terbanyak di Indonesia loh bosku. Itu di stop semua, jret. Semua negara pasti akan takluk dengan Indonesia bosku. Kita berpikir logika. Makanya banyak isu-isu, ya toh, ada yang dibayar dari orang Indonesia namanya yang dari dulu itu disebutnya antek lah. Seperti itu, kita buka sedikit sejarah. Gitu. Kalau semua orang tahu tentang pembahasan Mbah No ini, walah, semua masih memusuhi seperti itu. Nah, jadi itu rahasia-rahasia. Tapi kalau kita pengen belajar tentang spiritual, tentang kebangkitannya semua itu terbuka bosku. Di mana tersimpan? Di alam bawah sadar. Karena kita itu turunan orang-orang dulu, reinkarnasi orang-orang dulu. Terbukanya alam bawah sadar itu akan membuat semua itu menjadi akal logika. Kenapa ada isu ini, ada isu itu, seperti itu. Jadi buat sedulur semua, kembali lagi ke pokok utama. Kalau kita mau menambah energi, itu tadi ada beberapa tahapan dengan meditasi. Yang kedua ada dengan tirakat. Yang ketiga itu ada bacaan-bacaan doa tertentu. Itu terserah mau
gini kan nggak usah sambil meditasi juga nggak apa-apa, di terserah lah dengan doa-doa tertentu. Tapi kalau rasa kita sudah tinggi, energi kita sudah tinggi, seperti itu. Makanya nanti kalau kita membacakan doanya dengan emosional yang tinggi, pusakanya dirasakan orang lain akan menjadi panas, seperti itu, dan efeknya ke dalam keluarga juga tidak baik. Nah, lebih baiknya kita itu untuk meditasi ketenangan. Jadi pusaka ini akan bertambah energinya dengan sesuatu yang tenang dan untuk penyetabil, seperti itu ya. Nah, oke, cukup sekian. Nanti habis ini kita akan praktekkan ya untuk penambahan energinya kalau saya itu dengan meditasi di dalam air, seperti itu. Jadi tetap kita fokusnya dalam sini. Nah, soal rasa kita itu tetap menyatu dalam suatu bila. Ini karena saya suka, saya sayang pada apa lah ngarani pusaka ini, yo tak tambah dia energi, tak pakai sendiri, seperti itu ya. Terima kasih buat dulur semua. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu, rahayu, rahayu.